Perubahan iklim sangat berdampak dan menjadi ancaman serius bagi produktivitas pertanian. Perubahan iklim menyebabkan petani di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, mengalami kesulitan akibat penurunan hasil panen. Riset Koalisi Pangan Baik menyatakan bahwa sebanyak 47% masyarakat Desa Hokeng Jaya mengalami penurunan ketersediaan pangan keluarga di tengah perubahan iklim. Bupati Flores Timur melaporkan bahwa terdapat 20% balita yang mengalami stunting di Flores Timur. Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah Desa Hokeng Jaya mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti program menanam sayur di pekarangan rumah. Peraturan Presiden nomor 104 soal penggunaan keuangan negara termasuk dana desa mengharuskan 40% dana desa itu 40% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan dan 8% untuk COVID. Nah, sisanya 32% itu untuk pembangunan yang lain. Untuk di ketahanan pangan 20%, memang kita berpikir untuk karena itu berkaitan juga dengan ketahanan pangan dan penanganan stunting, maka kita berpikir untuk melaksanakan program-program yang sederhana, yang praktis, yang bisa dilakukan oleh rumah tangga, sehingga kita mulai dari hal-hal yang perilaku yang sederhana dari dalam rumah berkenaan dengan pemanfaatan pekarangan rumah untuk pemenuhan gizi keluarga. Dari 360-an kakak yang ada di Desa Hokeng Jaya, kebetulan di tahun pertama itu kita membagi secara gratis itu bibit sayur-mayur, ada 7 jenis sayur-sayuran yang kita bagi di setiap kepala keluarga 360 dengan polybag yang besar, sedang maupun yang kecil. Sejauh ini sebagian besar masyarakat menanggapinya secara positif, dan bahkan di samping mereka memenuhi pemenuhan kebutuhan sayur-sayuran dalam rumah, bahkan ada yang dijual. Itu dari pekarangan rumah saja mereka bisa jual dan bisa menghasilkan, bisa menambah penghasilan. Tapi program di tahun pertama ini nanti kita evaluasi dulu sejauh mana dia punya tingkat keberhasilan dan lain-lain. Tetapi yang sejauh pengamatan saya cukup baik lah. Mungkin kendalanya lebih kepada air, ya, air yang memang kita di musim kemarau itu agak susah untuk air di desa. Kami berharap semua masyarakat lebih banyak masyarakat yang menjalankan program ini, dan kita berencana juga tahun depan kalau program ini tetap jalan kita akan buat semacam deklarasi begitu, deklarasi program pekarangan indah desa. Nah, jadi kita buat semacam deklarasi supaya itu masyarakat itu punya komitmen untuk melaksanakan program ini. Ini juga berkaitan dengan sanitasi, kebersihan, keindahan, itu juga. Jadi kita tidak manfaatkan bunga tapi memanfaatkan sayur mayur untuk memperindah rumah gitu, pekarangan. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Hokeng Jaya itu sangat tinggi. Program ini kita bisa mengatasi masalah ekonomi keluarga. Contohnya kita tanam sayuran di pekarangan ini, kita bisa konsumsi sendiri, bisa juga kita bisa untuk dijual untuk kebutuhan kita di rumah tangga kita, dan itu bisa untuk menambah gizi keluarga. Angka stunting di desa ini dari 2019 di Desa Hokeng Jaya jumlahnya ada 9. 2020 ada 8, 2021 juga ada 8. Di 2022 ada peningkatan. Di awal tahun ada 25. Di dalam perjalanan di bulan 7 kemarin sudah ada penurunan 17, dan di akhir bulan 9 kemarin ada sisa 14. Itu untuk skop desa. Harapan saya untuk program ke depan untuk hatinya PKK ini dari desa bisa ditindak, bisa berkelanjutan. Terus yang kedua, mohon dukungan kerjasama dari kami para kader, bidan perawat, pemerintah desa untuk bisa menekankan angka stunting ini. Lalu untuk soal tanam pekarangan ini kemarin kami Posyandu dari desa setiap bulannya itu menganggarkan untuk kami PMT, pemberian makan tambahan untuk anak. Itu dari desa tahun-tahun kemarin 300-an ribu, karena mungkin dana desanya menurun, sehingga di tahun 2022 ini kami 1 bulan makan untuk 248 ribu
Tapi kemarin di bulan, hanya karena dibagikan bibit sayur ini, kemarin bulan 9 kami masak, kami beli sayuran dari ibu-ibu sasaran yang menanam sayuran ini. Sayuran yang ditanam di rumah itu ada yang sawi, kangkung, terung, kacang-kacangan itu yang dibagikan dari pemerintah desa. Iya, bibitnya dibagikan dari. Kalau yang di rumah yang seharian itu banyak mereka menanam merungge dengan bayam. Banyak program hatinya PKK yang sudah diberikan kepada masyarakat, terutama ibu-ibu muda untuk menanam berbagai jenis pekarangan rumah. Terus di sini sayuran yang saya tanam, sayur terung, kangkung, kacang panjang, tomat, pria dengan ini merungge. Dengan adanya program hatinya PKK ini, mungkin kami dalam rumah tangga tidak perlu beli lagi ke luar. Di sini macam keuntungan yang saya terima selama ini, mungkin keuangan saya untuk anggaran untuk beli sayur mungkin kurang karena dari jenis sayuran yang saya tanam ini banyak dihasilkan untuk kebutuhan rumah tangga kami. Jadi harapan kedepannya mungkin desa tetap memfasilitasi pengadaan bibit seperti ini supaya mengurangi pengeluaran di dalam rumah tangga untuk membeli sayur-sayur. Dampak perubahan iklim tidak hanya mengancam satu atau dua desa saja, tetapi seluruh kehidupan di muka bumi. Masyarakat desa Hokeng Jaya sudah bergerak bersama-sama untuk beradaptasi di tengah perubahan iklim. Saatnya kita melakukan perubahan kecil yang dimulai dari diri sendiri. Aksi kecil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dilakukan bersama akan menjadi langkah perubahan yang besar